Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai good housekeeping yang merupakan salah satu implementasi dari produksi bersih. Sebenarnya apa sih good housekeeping itu? Jadi sebenarnya good housekeeping ini adalah sejumlah tindakan atau sejumlah kegiatan yang cepat, praktis dan logis atas kemauan dari perusahaan itu sendiri untuk meningkatkan produktivitas, penghematan biaya, mengurangi dampak lingkungan, dan memperbaiki prosedur dan serta K3 di tempat kerja. Bagaimana untuk mencapai good housekeeping ini? Nah, ini dengan menggunakan manajemen tools untuk mencapai triple win ini. Jadi good housekeeping ini sebenarnya merupakan salah satu manajemen tools untuk mencapai triple win. Nah, triple win itu apa? Jadi triple win itu adalah ada cost saving, ya, jadi penghematan biaya, ya, di mana dengan ada penerapan good housekeeping ini akan terjadi efisiensi biaya karena pelaksanaan good housekeeping ini. Jadi efisiensi biaya di beberapa hal akan dilakukan sehingga nantinya akan menimbulkan penghematan. Nah, kemudian ada juga organizational improvement atau peningkatan kinerja dari suatu organisasi. Dengan penerapan good housekeeping, otomatis kinerja dari organisasi, produktivitasnya itu dari suatu perusahaan atau suatu industri ini akan meningkat. Kemudian yang selanjutnya adalah environmental performance atau kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan ini dalam arti kata ramah lingkungan. Jadi perusahaan atau industri yang menerapkan good housekeeping ini tentunya akan lebih ramah lingkungan. Kinerja lingkungannya terhadap lingkungannya akan lebih meningkat karena beberapa hal yang terkait dengan perusahaan tersebut akan tertata lebih baik sehingga pada akhirnya akan meminimalisir limbah yang terjadi atau terorganisirnya limbah atau buangan yang ada. Nah, ini sehingga akan meningkatkan kinerja lingkungan. Nah, good housekeeping itu sebenarnya terkait dengan permasalahan klasik yang biasa terjadi di tempat kerja kita. Jadi misalnya seperti ini. Apa yang Anda rasakan jika suasana bekerja Anda adalah seperti ini? Meja kerja Anda adalah seperti ini. Semua tool, semua peralatan Anda berserakan di meja kerja Anda, ya. Sehingga ketika Anda membutuhkan sesuatu, Anda akan sangat sulit menemukan di balik tumpukan-tumpukan peralatan Anda seperti ini. Apalagi ya kalau Anda bekerja dengan sistem deadline atau sistem tenggat waktu, yang mana Anda harus butuh bekerja amat sangat cepat dan presisi waktunya. Ini tentunya akan menyulitkan Anda. Kondisi yang tadi berantakan tadi, nah ini tentunya juga dapat menimbulkan bahaya. Bandingkan dengan kondisi yang rapi bersih. Kondisi yang berantakan, misalnya kondisi situasi kerja kita adalah seperti ini, lingkungan kerja kita. Apa jadinya kalau dibalik peralatan-peralatan besar ini, ya, itu kabel kemana-mana, akhirnya Anda akan mengalami kecelakaan kerja. Anda akan mengalami hambatan di dalam bekerja. Area kerja yang berantakan itu sendiri juga mengakibatkan bahaya tidak hanya bagi Anda sendiri, tapi juga bagi orang lain di tempat kerja Anda.
Jadi tidak hanya kita yang terkena dampaknya, orang lain pun yang tidak tahu menau akan terkena dampaknya. Contoh misalnya, Anda bekerja di pabrik, kemudian ada tamu dari luar. Karena situasi kerjanya berantakan, kabel di sana sini, selang kemana-mana, ya. Kemudian barang-barang juga tidak diletakkan di tempatnya. Apa jadinya kalau orang yang tidak hafal situasi di tempat kerja Anda datang? Ada kemungkinan tersandung, ada kemungkinan pada akhirnya tersandung menyenggol bahan kimia yang lain misalnya. Nah, itu kan bisa saja terjadi. Nah, itu akan membahayakan bagi Anda ataupun orang di sekitar Anda. Prinsip good housekeeping sendiri ini adalah sebenarnya yaitu penerapan dari 5S sebenarnya. Ini adalah konsep dasarnya. Nah, apa sih 5S itu sebenarnya? Jadi 5S ini sebenarnya berasal dari Jepang istilah ini. Ya, untuk menggambarkan secara sistematik praktik housekeeping yang baik. Nah, jadi 5S ini awalnya dikenal sebagai pendekatan yang paling efektif dalam membangun suatu bangunan dalam beberapa usaha peningkatan produktivitas. Jadi 5S ini ingat, ini hanya suatu tools, suatu alat bantu untuk meningkatkan, untuk membuat housekeeping yang baik. 5S sendiri merupakan 5 kata dari Jepang, yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. Apa seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke ini? Di konsep Indonesia, 5S ini juga dikenal dengan istilah 5R. Gitu. Kalau di Jepang seiri ini ringkas, kalau di Indonesia kan seiton itu rapi. Nah, kemudian seiso ini resik, seiketsu ini rawat, shitsuke ini rajin. Nah, apa sih sebenarnya definisi dari masing-masing 5S ini, dari masing-masing S ini? Jadi seiri ya sebenarnya adalah ringkas tadi. Ringkas itu memilah, buang yang benda-benda yang nggak perlu. Seiton ini rapi, mengatur benda-benda dengan rapi. Seiso ini kita membersihkan ya terus menerus. Seiketsu menjaga dalam standar yang baik ya, merawat, memantapkan. Shitsuke ini rajin atau membiasakan. Jadi latihan dan disiplin diri dengan peningkatan berkelanjutan. Nah, ini adalah tujuan dari 5S atau 5R. Nah, tujuan 5S sendiri yaitu yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang memudahkan kerja. Jadi 5S ini bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman, aman, dan asri. Jadi pekerja atau karyawan ini juga merasa nyaman bekerja di sana. Kemudian membangun perusahaan yang dapat diandalkan. Karena kenapa? Karena tempat kerjanya teratur, ya semua ketentuan-ketentuannya dipatuhi. Misal setelah bekerja harus merapikan pekerjaannya, nah misalnya seperti itu. Itu ketentuannya dipatuhi oleh para karyawan.
Kemudian menciptakan perusahaan tanpa pemborosan. Ya. Jadi barang yang tidak perlu dibuang, kemudian nantinya waktu mencari barang berkurang, pembatasan barang cacat dan sangat jelas, pengenalan dini kerusakan yang timbul, ya. Kemudian pelaksanaan kerja yang aman. Nah, ini beberapa hal. Nah, ini mungkin Anda juga sudah sempat melihat kemarin di video, ya. Jadi penataan bahan kimia kemarin. Ini termasuk salah satu good housekeeping sebenarnya untuk penataan bahan kimia itu. Kemudian mampu meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Nah, ini adalah salah satu tujuan 5S. Kenapa kok bisa meningkat produktivitasnya? Coba Anda bayangkan, Anda bekerja di lingkungan berantakan dengan Anda bekerja di lingkungan yang rapi. Mana yang lebih produktif? Ya, tentunya kan lingkungan yang lebih rapi akan lebih produktif, karena Anda mudah mencari barang yang diperlukan, Anda mudah mencari peralatan yang diperlukan. Jadi lebih cepat, lebih produktif. Kemudian menanamkan kepercayaan atau kepuasan pelanggan. Sekarang coba Anda bayangkan, Anda masuk ke pabrik yang kotor, ada sarang laba-laba di sana sini, ya, kumuh, lantainya becek. Kemudian dibandingkan dengan Anda yang masuk ke pabrik yang lantainya sudah bagus, sudah disemen, ya, kemudian sudah dicat, kemudian tidak ada sarang laba-laba, kondisi atapnya bersih, langit-langitnya bersih. Nah, mana yang lebih Anda suka? Tentunya pabrik yang bersih. Nah, ini juga tentunya Anda akan lebih mempercayai pabrik yang bersih kan dibanding pabrik yang kondisinya kumuh. Kemudian untuk mencapai disiplin yang tinggi. Disiplin adalah dasar dari segala kegiatan. Dengan adanya 5S, otomatis semua pegawai, semua karyawan, semua unsur di pabrik, di industri itu akan berusaha disiplin untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan 5S atau good housekeeping. Kemudian tolak ukurnya dapat dilihat dari kondisi orang yang bersangkutan dan lingkungan. Ya, kita akan membahas sedikit mengenai 5S. Yang pertama adalah sharing atau ringkas. Artinya membedakan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan serta membuang yang tidak diperlukan. Jadi kita bedakan dulu mana yang akan masih bisa kita pakai, kemudian mana yang tidak bisa kita pakai. Kemudian setelah itu kita buang yang sudah tidak kita perlukan lagi. Pada intinya sharing atau ringkas ini singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dari tempat kerja Anda. Nah, jadi mungkin bisa seperti ini. Pertama kita kelompokkan yang perlu dan yang tidak perlu. Yang perlu ada yang selalu digunakan, ada yang kadang-kadang digunakan, ya. Ada yang tidak pernah digunakan sama sekali. Yang sering digunakan tentunya harus ditempatkan di tempat kerja untuk menunjang produktivitas kerja. Kemudian yang kadang-kadang digunakan agak jauh, ya, mungkin ada penyimpangan sendiri. Kemudian yang tidak digunakan sama sekali simpan di tempat yang pantas untuk digunakan nantinya, mungkin di gudang atau di mana. Kemudian benda yang tidak perlu. Yang tidak perlu ini tentunya masih ada yang bernilai dan ada yang sudah tidak bernilai. Yang masih bernilai, ya, contoh misalnya ini adalah potongan-potongan kain, itu kan masih bernilai sebenarnya karena masih bisa digunakan sebagai kain perca untuk keset, untuk kain perca untuk boneka, untuk mainan, dan sebagainya. Nah, ini segera cari pembelinya. Kalau yang tidak bernilai ya segera buang. Ngapain yang tidak bernilai ini kita simpan lama-lama, nanti bikin penuh dari storage atau gudang kita saja, nggak ada gunanya. Itu ya segera kita buang, cari tempat pembuangannya sesuai dengan prosedur yang sesuai juga.
Yang kedua adalah seiton atau rapi. Rapi ini adalah menempatkan atau menata barang pada tempat yang paling tepat. Jadi ada tempat tertentu untuk setiap barang supaya mudah dan cepat ditemukan dan dipakai. Mudah menyimpan kembali serta tidak ada barang yang tercecer. Kemudian di berita-berita tanda, petunjuk, alamat atau batas. Prioritasnya pendekatannya adalah a place for everything and everything in its place. Jadi pada intinya ada tempat untuk segala hal yang ada di industri itu, entah itu peralatan, bahan, itu semuanya pasti harus ada tempatnya. Dan semua bahan barang itu harus pada tempatnya juga, tidak berjajaran kemana-mana gitu. Jadi ada tempat untuk semua hal dan semua hal harus pada tempatnya. Itu konsep dari seiton. Contoh misalnya buku di perpus, kan contoh paling gampang yang mungkin Anda sudah sering lihat, buku di perpus. Buku di perpus itu kan ada kode-kodenya, kita beli kode. Terus makanya terus kemudian ada tempatnya. Kategori ini di sini, kategori ini di sini, ya. Kategori fiksi di sini, kategori misalnya matematika di sini, ya. Gitu. Nah semuanya di tempatnya, ada tempat untuk semua buku tersebut gitu. Dan semua buku itu ketika Anda mengembalikan buku itu, petugas perpustakaan tentunya akan mengembalikan buku itu pada tempatnya kembali. Nah, itu adalah ilustrasi yang paling mudah. Kalau di proses produksi ya tentunya peralatan atau tools yang lain, nah itu tentunya harus ada tempatnya untuk penyimpanannya sendiri. Kalau misalnya di industri tekstil biasanya ada gunting, ada benang, ada apa, nah itu operator terkait dengan itu atau tugas QC misalnya itu akan punya peralatan seperti itu. Nah dia harus ada tempatnya untuk gunting dan sebagainya itu. Tidak guntingnya berserakan di meja kerjanya dia, tidak seperti itu, tapi ada tempat tersendiri khusus, mungkin kotak kecil gitu. Dan gunting itu harus ada selama di kotak itu, tidak berserakan. Nah, itu adalah contoh untuk rapi atau seiton. Kemudian aktivitasnya ini ya tadi bisa menempatkan barang pada tempatnya, kemudian buat petunjuk ya nama barang, kode barang dan sebagainya. Ada misalnya garis pemisah, misal ini ya. Kemudian ada alamat ini misalnya buku kategori A, kategori B, kategori C, atau perawatan kategori A, B, C, atau bahan kimia kategori A, B, C. Ya. Barang yang selalu sering dipakai diletakkan pada tempat jelas agar mudah diambil. Kemudian ada papan petunjuk untuk pemesanan ya, dan seterusnya. Nah, manfaat dari rapi ini adalah yaitu mempercepat pengambilan barang ya kan. Ketika Anda rapi, barang tidak berserakan, Anda tentu akan cepat ngambil barangnya. Coba bayangkan kalau bahan kimia yang kemarin yang ada di video produksi bersih itu bahan kimianya masih berserakan, di gudang masih berserakan. Nah, bagaimana kita akan mengambil barang bahan kimia A misalnya? Akan kesulitan tentunya. Kemudian mengurangi pergerakan. Pergerakan ini maksudnya ketika barang yang sering dipakai itu berada di dekat, maka tidak akan banyak pergerakan, kita harus cari ke sana ke sini. Gitu. Ketika barang yang dipakai itu sudah ada kategorinya, ada ininya, ada identitasnya, kita akan mudah mencari bahan kimia yang kita butuhkan misalnya. Akan mudah mencari. Seperti halnya Anda mencari di perpustakaan. Buku sudah dikategorikan, Anda ingin mencari. Mudah tentunya. Dibandingkan buku itu tidak diklasifikasikan.
Kemudian mengurangi resiko kesalahan, ya, kesalahan atau kehilangan. Kenapa? Karena kan barangnya itu sudah dikelompokkan, sudah ditaruh di tempat yang sesuai, sehingga kita akan tahu ketika kita membutuhkan bahan kimia A, kita tentu akan mencari di sana. Kecil kemungkinan terjadinya kesalahan karena bahan kimia kategori A ada di sana. Kemudian menghilangkan ketidakpastian peletakan, ya. Apakah mungkin seorang tugas perpustakaan itu mengembalikan buku tidak pada tempatnya? Kecil kemungkinannya, karena semua buku, semua lemari sudah diberikan kode-kode tertentu, sehingga peletakan atau pengembaliannya akan lebih tepat di situ. Seiso atau pembersihan. Nah, seiso ini yang dimaksud adalah kebersihan. Jadi kebersihan di segala bidang, di segala tempat, ya. Di segala hal intinya. Entah itu di lingkungan, peralatan, orang, dan lain-lain. Jadi pembersihan ini tidak hanya sekedar lingkungannya, tapi alat atau mesin pun juga termasuk proses pembersihan, harus dibersihkan, ya. Karena kata kuncinya adalah pembersihan adalah pemeriksaan. Setiap kali kita membersihkan suatu benda atau peralatan, kita otomatis itu adalah sambil memeriksa. Contoh, Anda membersihkan sepeda motor Anda sendiri. Anda selalu mencuci sepeda motor Anda sendiri. Nah, ketika Anda mencuci, Anda kan akan melihat bahwa ketika mencuci, terutama pas di area mesin, terus misalnya terjadi kebocoran olinya bocor. Nah, Anda kan akan tahu, oh ini olinya bocor. Kenapa? Karena Anda membersihkan. Gitu. Kalau Anda tidak pernah membersihkan, ya Anda nggak akan tahu kalau oli motor Anda itu bocor misalnya. Nah, sepanjang dia tidak terlihat menetes, hanya merembes saja, Anda nggak akan tahu karena Anda nggak pernah membersihkan. Tapi kalau Anda sudah membersihkan, nah Anda akan tahu bahwa ini sekaligus memeriksa untuk bocoran oli. Nah, aktivitasnya seperti apa? Aktivitasnya ya tentunya Anda selalu bersih-bersih, ya, di lingkungannya. Kemudian untuk dinding, lantai, nah itu mungkin perlu pengecatan. Kemudian penerangan yang cukup untuk melihat tingkat kebersihannya, ya. Semakin terang, ketika penerangannya cukup terang, ya, tidak terlalu gelap, kita akan melihat bahwa oh ini bersih, oh ini enggak, kan terlihat di sana. Ya. Kemudian lakukan usaha pencegahan timbulnya kotoran itu dengan mengisi lembar-lembar pemeriksaan, ya. Apabila contoh mesin itu kan ketika kita sudah pakai, setelah selesai ya kita checklist misalnya seperti itu, atau ada checklist untuk kebersihan lingkungan. Misal untuk kamar, mungkin Anda pernah lihat ketika di kamar mandi di mall atau di pabrik mana, itu biasanya ada checklist untuk kebersihan WC, kebersihan toilet, ya, itu ada. Kemudian seiketsu atau rawat, yaitu pada intinya dia merawat atau melestarikan 3S sebelumnya. Yang tadi ringkas, rapi, resiknya itu harus dilestarikan. Nah, dengan cara bagaimana? Mematuhi semua standar dan prosedur, semua SOP dan instruksi kerja itu harus dipatuhi. Ya, aktivitasnya ini.
ada pemeriksaan berkala untuk melihat kondisi-kondisi itu, kebersihan, kerapian, ya. Itu ada pemeriksaan berkala. Nah, itu untuk melestarikan. Pada prinsipnya harus mematuhi SOP dan instruksi kerja yang sudah ditetapkan. Itu adalah salah satu upaya untuk melestarikan 3S yang sebelumnya. Kemudian Shitsuke, rajin atau kedisiplinan, ya. Itu melaksanakan, pada intinya adalah melaksanakan semua peraturan dengan baik, benar sebagai kebiasaan yang terpuji. Nah, bagaimana caranya untuk kedisiplinan ini? Yaitu adalah mematuhi peraturan ketentuan yang ada dan melatih kebiasaan, ya, dengan cara itu tadi, kita membiasakan diri misalnya untuk selalu membersihkan mesin setelah dipakai, membiasakan diri mengecek mesin sebelum dipakai. Nah, itu adalah salah satu unsur dari Shitsuke. Nah, banyak sekali hambatan-hambatan terkait dengan penerapan 5S ini, ya. Jadi misalnya ada hambatan fisik, ya, banyaknya barang di tempat kerja. Kemudian ada kemacetan peralatan mendadak, ya, karena tidak terpelihara ataupun kotor. Kemudian adanya kerancuan prosedur, catatan proses dan kesalahan kerja. Kemudian memindahkan barang. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi barang ini terlalu sering dipindahkan, ya. Nah, ini akhirnya mengakibatkan penerapan 5S ini makin sulit. Kemudian pola tindak ini tidak dapat dipastikan karena tidak disiplin. Baik, itu adalah penjelasan singkat terkait good housekeeping dalam kaitannya dengan penerapan produksi bersih. Terima kasih, semoga bermanfaat.